Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok The Outliers akan mempresentasikan praktikum 2 dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang dimana judulnya adalah aplikasi teorema Bayes dalam penyaringan email. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan tim dari kelompok 1 dengan nama tim The Outliers. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Fauzan Aji dengan 3 digit NIM akhir 033. Selanjutnya boleh kepada rekan-rekan. Saya Feby Sintawati dengan 3 digit NIM akhir 045. Saya Muhammad Rayhan Pratama dengan 3 digit NIM akhir 055. Oke, pada agenda kali ini yang akan kami presentasikan yang pertama ada definisi umum, kedua ada naive Bayes, yang ketiga ada probabilitas binomial, lalu ada klarifikasi bersyarat, dan juga yang terakhir ada listen learn dan kesimpulan. Untuk definisi umum sendiri mungkin akan dijelaskan kepada rekan saya Rehan, dipersilahkan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teorema Bayes, di mana secara definisi naive Bayes ini tuh merupakan salah satu algoritma yang digunakan oleh komputer dalam mengimplementasikan dari teorema Bayes itu sendiri. Nah, teorema Bayes ini itu bekerja sesuai dengan prinsip dari teori probabilitas bersyarat, yang dimana probabilitas bersyarat ini mempresentasikan suatu probabilitas atau peluang dari suatu peristiwa yang mengacu pada peristiwa terkait yang telah terjadi. Nah, ciri utama dari naive Bayes ini tuh adalah di bagian asumsi yang sangat kuat, atau bisa dikatakan naif, ya karena dia tidak memperdulikan keterkaitan antara kondisi satu dengan kondisi lainnya. Jadi dia menganggap semua itu adalah suatu kejadian yang berbeda atau independen. Nah, meskipun secara praktiknya keterkaitan tersebut tuh sebenarnya ada, cuman karena naive Bayes ini tuh secara idenya adalah ingin menyederhanakan perhitungannya, maka keterkaitan tersebut dihilangkan. Next. Nah, untuk pada konteks klasifikasi email dalam memfilter mana yang spam, mana yang tidak, di sini tuh kita ingin menghitung probabilitas sebuah email, apakah email tersebut tuh masuk kategori spam atau ham. Ham ini tuh artinya bukan spam, berdasarkan kata-kata yang ada di dalam email tersebut. Next. Nah, untuk tahap perhitungannya, di sini tuh ada 3 perhitungan utama. Yang pertama itu adalah menghitung prior probability, yang dimana singkatnya bagian perhitungan ini tuh adalah untuk mencari probabilitas awal dari suatu kelas sebelum melihat data baru. Jadi hal ini tuh dihitung berdasarkan proporsi data di masing-masing kelas atau dataset yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya, setelah menghitung probability, kita menghitung likelihood. Nah, sebelum ke likelihood, perlu dijelaskan juga, karena email ini terdiri dari kata-kata atau kalimat, maka kita perlu membangun sebuah vocabulary yang berdasarkan atas dataset email tersebut. Nah, karena di perhitungan likelihood ini kita akan menghitung probabilitas sebuah kata yang muncul di dalam sebuah kelas. Katakanlah ada sebuah kata congratulation. Nah, kata congratulation ini tuh kita akan coba hitung kemungkinan munculnya di dataset spam sama di dataset ham. Nah,
Nantinya setelah kita mengetahui perhitungan likelihood-nya, nanti kita akan coba olah lagi menggunakan log probability. Nah, mengapa log probability ini itu digunakan? Karena dikarenakan ketika proses komputasi nantinya tuh secara hasil nilai probabilitas itu biasanya kan seperti kayak 0, sekian, 0, sekian. Nah, karena nantinya tuh kita akan mengalihkan juga hasil probabilitasnya, dan ditakutkannya ketika kita kalikan nilai kecil tersebut, nah ditakutkannya nanti tuh si hasilnya tuh malah semakin kecil yang mengakibatkan terjadinya underflow. Underflow sendiri merupakan sebuah kejadian di mana komputer akan membulatkan hasil menjadi 0 ketika sebuah nilai melebihi nilai tampungnya. Next. Nah, hasil tahap perhitungan yang pertama itu untuk tahap satunya yaitu melakukan indikasi awal terhadap email yang ingin dilakukan analisis. Nah, jadi nantinya untuk hasil pengetesannya kita akan memasukkan isi emailnya. Kalau di sini ada wow you win iPhone 16. Nah, nanti itu dari kata-kata ini kita pisah-pisah menjadi sebuah token atau kata. Nah, selanjutnya kita hitung terlebih dahulu untuk prior probability-nya atau probabilitas awalnya. Di sini kita mendapatkan hasil probabilitas awal untuk spam sama ham itu di negatif 2, sekian, dan untuk hamnya di negatif 0, sekian. Ingat, ini udah dilakukan log probability untuk menghindari yang namanya underflow. Next. Kemudian setelah itu kita akan menghitung formula terhadap setiap bentuk kata, yang dimana setelah kita pecah kata-kata tadi menjadi token, nanti itu per tokennya kita akan hitung probabilitas kemunculan di tiap dataset spam sama ham-nya. Lalu kita hitung lagi dengan log probability. Next. Nah, hasil akhirnya, hasil dari log probability tadi nanti itu dikalikan dan akan menghasilkan nilai probability akhir, di mana kita akan membandingkan kedua nilai log probability dari spam sama ham ini, mana yang lebih besar. Kalau misalkan spamnya lebih besar, maka bisa dikatakan kalau email tersebut merupakan spam. Begitupun juga sebaliknya. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai probabilitas binomial. Probabilitas binomial adalah probabilitas dari suatu kejadian sukses dalam sejumlah percobaan tertentu, di mana setiap percobaan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Program ini memanfaatkan probabilitas binomial untuk menghitung kemungkinan sebuah email merupakan spam berdasarkan distribusi kata-kata di dalamnya. Selanjutnya, untuk tahapan perhitungan dan hasil, yang pertama, kumpulkan dulu dataset spam dan dipisahkan berdasarkan kategori spam dan non-spam. Kemudian, email dibagi menjadi dua kategori, spam dan non-spam. Analisis dilakukan untuk menghitung frekuensi setiap kata dalam kategori spam dan non-spam. Kemudian, smoothing digunakan untuk menangani data dengan kata frekuensi rendah sehingga perhitungan menjadi lebih stabil. Selanjutnya, setiap kata diberi bobot berdasarkan kemunculan di kategori spam dan non-spam. Lalu, probabilitas sebuah email dikategorikan sebagai spam dihitung menggunakan pendekatan distribusi binomial dan mempertimbangkan bobot kata dalam email tersebut. Selanjutnya, berdasarkan probabilitas yang dihitung, email diberikan label apakah tergolong spam atau bukan dengan menentukan ambang batas tertentu. Selanjutnya, algoritma menghasilkan output berupa probabilitas dan label prediksi apakah itu spam atau non-spam. Dari hasil formulanya,
Contohnya emailnya urgent fee price for one now limited time click here to claim dengan probabilitas email spamnya 0,660 dan hasil prediksinya email yang diinputkan merupakan spam. Selanjutnya Oke, yang selanjutnya kita mulai ke probabilitas bersyarat, di mana probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu kejadian yang terjadi dengan syarat bahwa kejadian lain telah terjadi. Nah, untuk jenis pekerjaannya sebagai berikut. Pada formulanya sendiri, kalau misalkan dibilang probabilitas bersyarat ini merupakan dasar di mana pembuatan yang tadi oleh rekan saya Rehan telah dijelaskan, yaitu naive Bayes. Di mana dari formula yang digunakan itu bisa menyebutkan bahwa adanya P dalam kurung S W itu adalah probabilitas email adalah spam dengan kata-kata dalam email. Dan untuk yang H garis W itu adalah jenis HAM dengan kata-kata dalam email, yang dimana nantinya akan dihitung probabilitas kata-kata yang muncul, entah itu untuk email spam ataupun email HAM, yang nantinya akan dibagi dengan probabilitas kata-kata secara keseluruhan dalam dataset. Nah, memang dari hasil yang kami peroleh untuk probabilitas bersyarat ini merupakan dasar yang dimana akan dimulainya dari naive Bayes. Dengan catatan, dalam konteks deteksi spam, kita ingin menghitung probabilitas bahwa sebuah email adalah spam berdasarkan kata-kata yang muncul di dalamnya. Kemudian, di sini juga saya telah menguji cobakan untuk probabilitas bersyarat, yang dimana di sini akan disampaikan terlebih dahulu untuk memasukkan teks email. Lalu yang selanjutnya akan diklarifikasi sebagai spam ataupun HAM, dengan probabilitasnya itu adalah kalau misalkan dia sudah diklasifikasikan sebagai spam, dia akan memberikan bukti bahwa probabilitasnya dengan nilai 1. Dan apabila dari probabilitas HAM-nya, ya tadi kan kita bisa bilang kalau itu diklasifikasikan spam, maka nilainya pun akan 0, di mana konfidensi dari klasifikasinya itu adalah 1, di mana semakin besar yaitu maka semakin yakin bahwa email tersebut adalah spam. Kemudian ada kata-kata yang paling mempengaruhi klasifikasi, di mana di sini dari spam sendiri ada beberapa nilai dan juga dari HAM ada beberapa nilai. Dengan catatan untuk menghindari probabilitas 0, kamu menggunakan Laplace smoothing, di mana dengan rumus atau formula berikut untuk mencegah kasus ketika sebuah kata tidak pernah muncul di data training. Nah, kalau misalkan dibahas apa perbedaannya antara probabilitas bersyarat dan juga naive Bayes, yang pertama pasti pada definisi. Probabilitas bersyarat itu adalah probabilitas suatu kejadian terjadi dengan syarat kejadian lain sudah terjadi. Atau misalkan kalau misalkan kita bahas dari email, sebelumnya ada klasifikasi email yang sudah terjadi dengan kata-kata yang sama, yang akhirnya akan memunculkan data klasifikasi yang pasti akurat. Nah, untuk naive Bayes, model klasifikasi berbasis probabilitas bersyarat dengan asumsi independensi antar fitur. Jadi secara tidak langsung, probabilitas bersyarat adalah dasar dari banyak metode statistik termasuk naive Bayes, yang dimana tidak untuk naive Bayes saja gitu, bisa digunakan pada beberapa metode probabilitas lainnya. Sedangkan untuk naive Bayes sendiri, ia adalah metode klasifikasi yang menggunakan probabilitas bersyarat, tetapi dengan asumsi independensi fitur, sehingga perhitungannya lebih sederhana, tetapi bisa kurang akurat jika fitur saling terkait. Itu mungkin adalah penjelasan dari probabilitas bersyarat. Nah, untuk kesimpulan dari keseluruhan, perbedaan utama antara probabilitas bersyarat, distribusi binomial, dan juga metode naive Bayes dalam deteksi spam email terletak pada pendekatan perhitungannya, di mana yang pertama, probabilitas bersyarat menggunakan teorema Bayes untuk menghitung kemungkinan suatu email tergolong spam berdasarkan distribusi kata dalam dataset pelatihan,
dengan mempertimbangkan hubungan antar kata. Untuk distribusi binomial sendiri, menghitung probabilitas suatu email menjadi spam berdasarkan jumlah kemunculan kata-kata tertentu, tanpa mempertimbangkan keterkaitannya antar kata. Dan untuk yang terakhir, naive bias sendiri merupakan penerapan probabilitas bersyarat dengan asumsi bahwa setiap kata dalam email bersifat independen, yang menyederhanakan perhitungan namun tetap memberikan hasil klasifikasi yang cukup akurat. Sekian dari kelompok The Outliers yang dapat kami sampaikan mengenai probabilitas untuk perhitungan akurasi filter email. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan dari kata-kata ataupun perbuatan yang kami lakukan pada penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.